Baik, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kita sudah di awal loginnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu masukkan username dan password. Ya, nah username-nya ini pasti dibuatkan alamat email masing-masing. Jadi untuk sistem multi ekspedisi atau MMBC ini, username itu pakainya alamat email. Ya, nah nanti Bapak Ibu bisa info ke sponsornya mungkin ya, yang pernah mendaftarkan gitu ya, atau yang pernah membantu mendaftarkan Bapak Ibu, ya nanti dibuatkan sistem seperti ini. Ya nanti Bapak Ibu tinggal login aja, masuk ke sistem. Nah ini tampilannya berbeda ya dengan sistem apa namanya yang multi kurir gitu ya, yang Tour Travel Revolution beda. Oke, nah ini tampilan awal sistemnya Bapak Ibu ya untuk sistem MMBC ya atau multi ekspedisi gitu ya. Nah di sini halaman home-nya. Jadi sistem multi ekspedisi ini ya itu cara kerjanya hampir mirip kayak sistem TTR Multipay. Dia juga ada tiketingnya, juga ada pulsa kereta dan lain-lain. Ya, kenapa kita bonuskan ini? Nah ini untuk backup Bapak Ibu. Misalkan di sistem TTR ada kendala yang mungkin di servernya atau sedang down. Nah, Bapak Ibu kan harus menjalankan transaksi ini supaya nggak terbuang gitu ya. Nah, Bapak Ibu diberikan sistem ini bagi yang sudah punya ya. Berikan sistem multi ekspedisi ini atau MMBC ya. Namanya sistemnya sistem MMBC. Oke. Nah, di sini banyak banget menu-menunya. Nah, yang pertama nanti ya Bapak Ibu pastikan sistem ini diverifikasi. Nah, jadi sistem MMBC ini dia memerlukan verifikasi dulu sebelum Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Ya, berbeda dengan sistem TTR ya, Tour Travel Revolution, itu Bapak Ibu nggak perlu verifikasi kan? Begitu dikasih ID-nya, langsung bisa login, langsung bisa jualan. Nah, tapi kalau sistem ini harus diverifikasi. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik. Ya, ini kalau dari laptop ya. Nah, ini ada garis 3 nih di pojok kanan ya. Mungkin saya ganti dulu kursornya sebentar. Dia. Nah, ini ya. Ada garis 3 ya, pojok kiri atas. Ya, Bapak Ibu tinggal klik garis 3-nya. Nah, contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau sudah verified, ya, maka ada foto profil Bapak Ibu nanti di sini. Nah, ini statusnya sudah verified. Ya, nah untuk keanggotaannya ini distributor. Ya, nah jadi tetap ada ya Pak untuk paket-paketannya di MMB sini ada sama kayak TTR. Ada agen, ada distributor, ada cabang. Ya, nah ini kebetulan yang saya gunakan distributor. Ya, statusnya distributor. Nah, ini sudah verified nih, artinya sudah melakukan verifikasi. Nah, bagi yang belum nanti, begitu Bapak Ibu login, ya, belum ada fotonya, ya, terus juga keterangannya sini not verified, maksudnya belum diverifikasi. Nah, Bapak Ibu langsung verifikasi. Ya, caranya mudah, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah nanti ya. Ini step pertama ya, untuk sebelum kita bahas tentang cara kirim paket dan lain-lain, Bapak Ibu verify dulu, verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu tinggal geser ke bawah, ya, geser, cari bacaan menu setting. Nah, ini ya, cari setting, ya, cari menu setting, lalu pilih menu verifikasi akun. Ya, cari menu verifikasi akun, nanti Bapak Ibu tinggal klik di verifikasi akun. Ya, nanti siapkan KTP foto selfie seperti itu Bapak Ibu ya, untuk verifikasi akunnya. Nah, ini ya. Nah, karena saya sudah verified, maka responnya seperti ini. Ya, nah kalau yang belum verified, ya coba ya saya ambil contoh, izin saya logout dulu. Ya, saya coba pakai sistem yang belum diverifikasi. Oke. Nah, ini kita login dulu. Nah, ini perbedaannya ya, kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah buka sistemnya, sudah dikasih Pak, cuman saya belum pernah coba gitu ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya.
Nah, ini saya sudah login. Ya, ini di close aja. Oke, masuk ke pojok kiri ini ya, atas, diklik. Nah, di sini nih. Nah, ini ya, ada bacaannya, nggak ada fotonya. Nah, ini belum diverifikasi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu login seperti ini nih ya, bagi yang belum verifikasi. Caranya tadi ya, tinggal geser ke bawah, cari menu setting. Nah, ini. Ya, ini harus di-verified ya. Nah, klik verifikasi akun nanti. Ya, nah ini nggak bisa diwakilkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang upload. Nah, ini nanti verifikasi akun. Nanti yang dibutuhkan KTP ya, pilih jenisnya KTP atau SIM boleh. Nanti nomor KTP-nya dicatat. Nah, nanti upload foto profilnya, ada lihat contoh nih. Bapak Ibu tinggal klik lihat contoh. Nah, ini untuk foto profile. Ya, Bapak Ibu boleh foto yang sudah lama atau foto baru nggak masalah gitu ya, supaya buat muncul yang di atas tadi. Ya, nah itu untuk foto profile. Ya, nanti tinggal masukkan filenya di sini. Lalu upload foto kartu identitas KTP ya. Nah, ini contohnya seperti ini, tampilannya besar dan jelas. Ya, besar dan jelas ya tulisannya nanti. Nah, ini contohnya. Ya, jadi jangan dari jauh gitu ya, harus jelas. Nah, itu dua dokumen ya, foto profile, foto KTP. Ya, ini ada catatan uploadnya ya. Nah, terus ada foto selfie dengan KTP. Nah, seperti ini contohnya. Ya, selfie dengan KTP. Ya, itu kenapa Pak kok banyak banget foto-fotonya gitu ya. Nah, karena sistem MMBC ini Bapak Ibu ini secure banget, aman banget ya. Dan nanti juga ada depositnya di sini ya, pasti lebih apa ya, lebih aman lah, lebih safe. Dan sistemnya juga nanti ada beberapa yang di TTR nggak ada, Bapak Ibu bisa lakukan transaksi di sini. Nah, jadi ini sebagai pelengkap ya, seperti itu. Oke, nah nanti Bapak Ibu tinggal upload ya. Nah, setelah upload, sebentar. Oke, ini saya kepencet ya, sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu di sini, nah ini kan sensitif nih nama Ibu kandung. Nah, ini kosongkan aja. Nah, boleh dikosongkan, ini dilewatin aja. Ya, ada data-data ini. Kalau ada Facebook, Instagramnya nggak apa-apa. Nah, kalau ini kan sensitif ya. Sensitif, Bapak Ibu kosongkan aja nggak masalah. Nah, nanti setelah proses upload segala macam ya, nah nanti Bapak Ibu akan ada tim verifikasi nih, nomor tim verifikasinya. Ya, tim verifikasi ini nanti akan by phone, WA video call ya, video call. Nah, jadi Bapak Ibu harus angkat, harus ini ya, ada videonya. Ya, nah nanti tim verifikasi ini akan nanya, mungkin suruh tunjukkan KTP-nya lagi, atau Bapak Ibu suruh sebutkan kode agennya MMBC berapa, atau email yang terdaftar, gitu ya, dan lain-lain. Ya, nah ini dari nomor-nomor ini. Ya, itu untuk verifikasi. Nah, setelah nanti sudah ditelepon, barulah Bapak Ibu akunnya verify. Artinya bisa digunakan kalau sudah diverifikasi. Ya, nah itu caranya untuk verifikasi. Ya, dan MMBC ini hati-hati ya, penipuan atas nama MMBC untuk meminta kode OTP. Nah, jadi di sistem MMBC Bapak Ibu, itu yang paling sering digunakan untuk transaksi verifikasi itu nomor yang terdaftar di sistem MMBC. Yang nomor WA. Nah, kalau di TTR itu kan email ya, kita reset password, masuknya ke email. Nah, kalau MMBC ini by WA semua. Ya, jadi pastikan nomor WA-nya selalu aktif. Ya, seperti itu. Oke, nah ini untuk cara verifikasi pertama. Ya, sebelum kita lanjut ke cara transaksi ekspedisinya. Ya, nah sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk cara verifikasinya? Ya, pasti kan sudah verifikasi semua ya. Ya, nah nanti kalau sudah verifikasi, dia ada fotonya di sini. Ya, nah ini contoh akun yang belum verifikasi. Jadi ini belum bisa. Misalkan nih mau transaksi kirim paket. Nah ini ya, kirim paket atau kirim apa barang gitu ya. Nah ini saya klik nih, saya belum verifikasi nih. Ya, nanti by system. Nah, by system nanti dia akan seperti ini Bapak Ibu nih. Ada responnya tuh ya. Verifikasi akun. Nah, kita disuruh verifikasi dulu. Ya, nah jadi pastikan verifikasi. Oke, saya belum Pak. Oke, diverifikasi langsung ya nantinya setelah ini Bu Firdaus ya. Nah, langsung diverifikasi Bu.
Ya, karena verifikasi ini nggak bisa diwakilkan ya, nggak bisa minta bantuan saya atau sponsor Bapak Ibu, itu langsung Bapak Ibu login sistemnya verifikasi. Oke, oke, saya lanjut ya Bapak Ibu, saya logout dulu. Nah, ini saya gunakan sistem yang sudah verifikasi tentunya ya, untuk bisa coba untuk sistem kirim barangnya. Ya, nanti kalau ada waktu saya jelaskan sedikit benefit lain-lainnya di sistem MMBC. Ini sistemnya luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya website, mungkin ada ya, yang kemarin ngambil distributor, dibonuskan website auto issue, atau aplikasi Android Travel, yang customer tuh bisa beli langsung di aplikasi kita, terintegrasinya di sistem ini. Nah, jadi kalau ada yang beli, komisinya masuk kemana Pak? Masuknya ke saldo sistem ini, bukan saldo PTR. Seperti itu. Nanti saya bahas juga sedikit ya. Oke, ini saya login dulu ya, Bapak Ibu, dengan sistem yang verified ya, yang sudah verifikasi. Oke, saya login. Oke, nah ini di close aja iklan ya. Pop up. Oke, nah ini kita udah masuk nih, begitu saya klik yang garis 3 ini atas ya, menu utamanya, nah ini verified nih ya, sistemnya sudah verifikasi. Ya, nah sekarang kita pengenalan dulu di halaman home-nya. Nah ini ada iklan-iklan berjalan. Ya, yang pertama di sini di pojok kiri ya, kiri atas nih ada RP, ada gembok nih. Ya, ini saldo sistemnya. Ya, saldo sistem MMBC-nya atau multi ekspedisinya ya. Bentar, ini saya coretannya saya ganti warnanya ya biar jelas. Nah, ini ya, itu ada saldo di situ. Nah, kalau di sini bisa kita umpetin saldonya ya. Ini saya gambar mata, tinggal klik aja. Nah, ini saldo live, saldo ini saya ya, saldo sekarang itu ada 20 ribuan ya, dan menariknya di sini ada gambar gembok ya. Gembok ini nanti untuk keamanan saldo. Misalkan, Pak, saya rencana akan vakum nih Pak, mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan ya, supaya lebih aman, nanti saldonya itu digembok, dikunci ya, walaupun ada yang tahu password kita, dia mau transaksi itu nggak bakal bisa digunakan selama saldonya itu tergembok. Nah, kalau ini kan nggak digembok nih ya, jadi kalau misalkan ya amit-amit kita saldonya ada yang tahu ya ID kita, dia transaksi apapun bisa selama saldonya masih ada gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, kerahasiaan password itu harus ini ya, Bapak Ibu yang tahu sama ya mungkin orang kepercayaan ya. Nah, ini ya, nanti saldonya di sini, dan tampilan awalnya ya ini banyak transaksi yang bisa digunakan, cuman saya nggak bahas semua ya Bapak Ibu ya, saya nanti fokusnya ke ekspedisi. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah ya, ini banyak banget Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, ini dari reservasi tiket di sini ya, reservasi tiket sama ya seperti TTR, ada kereta api juga, ada pelni ya. Nah, bedanya di MMBC ada kapal feri. Nah, ini tambahan ya, untuk penerbangan kapal feri dia ada. Nah, kalau di Tata kan belum ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga gunakan sistem ini untuk misalkan ada yang mau penerbangan kapal feri. Ya, ada bus travel, akad, tiket bioskop di sini sudah ready. Ya, yang sering-sering nonton ke bioskop bisa belinya langsung di sistem. Ya, juga ada paket tour di sini gitu ya. Oke, nah untuk isi saldo bisa via transfer, bisa via kartu kredit, bisa ya untuk top up, sama Alpha Group. Alpha Group itu ya Alpha Midi, apalagi ya, Lawson dan ya itu masih Alpha Group. Itu Bapak Ibu bisa top up via situ juga. Cuma kena adminnya besar ya, sekitar 8 ribuan kalau nggak salah. Ya, nah terus ada juga di sini ya menu top up isi ulang. Nah, ini sama kayak TTR juga, ada isi pulsa, ada internet, token listrik, ada GoPay, Shopee ya, tap cash. Nah, ini ada BNI tapi ya lebih lengkap di sini ada BNI, ada Brizi. Nah, kalau di TTR itu hanya ada e-money kalau nggak salah ya. Nah, di sini dilengkapi lagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa nih, ada yang mau transaksi BNI, tap cash-nya atau Brizi, nah, pengisian akun link aja, OVO, Dana juga ada. Ya, ada voucher game juga ada. Nah, itu untuk transaksi top up. Ada juga bayar tagihan nih, ya PLN, PDAM, BPJS Kesehatan ya, ketenaga kerjaan belum.
Ya, dan yang menarik di sini ini sama ya, leasing, FPF, ada juga PGN. Nah ini untuk cicilan kredivo dan home credit. Nah, di MMBC ini ada, dilengkapi. Ya, jadi Bapak Ibu misalkan ada customer yang punya cicilan di kredivo atau home credit bisa bayar di sini, atau kartu kredit bisa juga. Terus ada PBB online, ada Samsat khusus Jabar ya, Jawa Barat, dan ada SPP online. Ini untuk bayar SPP perguruan tinggi ya. Nah, bisa nanti di sini. Ya. Nah, ini layanan jasa ya, kirim paket ini untuk ekspedisi nanti. Bisa juga Bapak Ibu nanti melalui transfer uang. Nah, keren ya tambahannya. Ya, jadi kalau ada yang mau kirim-kirim uang bisa ke Bapak Ibu. Ya, pastikan saldonya nanti banyak ya. Karena begitu kirim uang yang dipotong saldo Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti mereka akan bayarnya cash ke kita. Status di TTR apakah otomatis? Nah, tergantung Pak Muhammad Arthur ya, tergantung. Ya, ada juga yang dibandingkan, ada juga dikasih sistemnya MMBC cuma statusnya mitra. Gitu ya. Nah, nanti tinggal dicek aja Pak Muhammad Arthur dikasihnya apa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di seminar-seminar, misalkan Pak saya daftarnya via seminar, kebetulan saya yang pembicaranya misalkan, saya daftar Bapak di seminar. Nah itu kalau di seminar biasanya itu disamakan. Misalkan daftar di TTR-nya agen, ya jadi agen, di MMBC-nya, distributor jadi distributor. Gitu ya. Nah tergantung nanti. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini juga ada menu baru yaitu tarik tunai tanpa kartu kredit, tanpa kartu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tarik saldo MMBC ini ya ke Indomaret dan lain-lain. Nah, ini ada tambahannya yang terbaru. Nah, terus di sini ada penunjang bisnis nih. Nah, bagi Bapak Ibu yang nggak mau repot, yang selalu harus isi saldo. Kalau mau transaksi isi saldo, bisa menggunakan website dan aplikasi Android. Jadi Bapak Ibu seakan-akan punya travel sendiri nih, yang online ya. Begitu ada yang pesan, Pak, saya mau pesan tiket Pak. Nah, Bapak Ibu lagi nggak sempat nih, lagi sibuk gitu ya. Bapak Ibu arahkan ke websitenya sendiri. Contoh kan website saya ini yang saya buka www.ttrp.com. Nah, bisa beli dari situ. Bapak Ibu punya usaha apa? Travelnya namanya sekarang Gemilang Travel. Nah, bikin websitenya di MMBC ini www.gemilangtravel.com. Arahkan ke situ semua. Ya, cara kerjanya seperti apa Pak? Kurang lebih seperti Traveloka. Nah, jadi ada customer, dia melayani dirinya sendiri ya, nggak kita layani lagi. Ya, dia deposit, bukan deposit ya, pesan tiket, ya kan, booking sendiri, bayar sendiri, otomatis etiketnya terkirim ke email dia. Nah, kita nggak ngapa-ngapain nih, kita tunggu komisinya masuk ke saldo kita yang atas ini. Ya, nah itu versi website. Ya, ada juga Bapak Ibu misalkan Pak, travel saya bisa nggak Pak dimunculkan di Play Store gitu, orang bisa download, bisa banget. Nah, nanti tinggal buat aplikasinya. Ya, syaratnya satu, Bapak Ibu punya akses loginnya. Ya, karena nanti terintegrasi semua ke sistem ini. Gitu, ya. Oke, baik. Ya, nanti saya jelaskan dulu Pak Muhammad Arthur ya. Karena ini ada biaya registrasinya juga nih ya, sistem vendor ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Oke, coba dicek dulu Pak Muhammad Arthur, mungkin sudah dibuatkan sebelumnya ya. Coba dicek dulu di info ke sponsornya, ya. Nanti kalau sudah itu dicek levelnya apa. Nah, di sini juga ada aksesoris member ya, ada video tutorial juga yang mengenai MMBC, makanya saya nggak bahas tuntas. Bapak Ibu bisa lihat nih ada video tutorial YouTube. Nah, ada contoh cetak pelang MMBC seperti apa, ada sertifikat juga, cuma sertifikatnya ya dari MMBC yang terbitkan. Ya, dan lain-lain. Ada tutorial PDF-nya juga. Ya, nah ini sebagian dari transaksi yang bisa dilakukan oleh MMBC. Ya, jadi di sini antara sistem TTR dan MMBC gitu ya, Bapak Ibu, jadi sebagai pelengkap. Ya, jadi kalau kita bisnis itu, kalau kita hanya punya satu sistem aja TTR, TTR-nya down, ya kan Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, transaksi lewat tuh. Tapi kalau Bapak Ibu sama, punya sistem MMBC aja, nggak punya backupnya TTR ya sama, ya kebalikannya. Nah kalau kita punya dua, satu down, satu bisa. Bedanya Bapak Ibu, di sini depositnya pisah. Nah, Bapak Ibu punya deposit di TTR nih, tapi mau transaksinya pakai MMBC gitu ya, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa di switch. Ya, depositnya langsung dipindahkan gitu ya. TTR pindahkan MMBC, MMBC tetap nggak bisa. Ya, nah, jadi di sini tinggal Bapak Ibu atur kelola keuangan masing-masing sistem.
Ya, seperti itu. Ya, karena kedua sistem ini mempunyai kurang lebih produk yang sama. Ya, nah cuma nanti kalau masalah harga ya, karena ini kan benar-benar beda server, beda pemilik juga gitu ya. Pasti harga ada perbedaan juga nanti. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tadi saya jelaskan apa namanya transaksi yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita bahas ke intinya, yaitu sistem multi ekspedisinya. Ya, nah cara kerjanya mudah banget. Pastikan tadi pertama ya, harus verifikasi dulu. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu kirim paket. Nah, diklik kirim paketnya. Nah, kalau sudah kita verifikasi, maka tampilannya seperti ini. Nggak ada lagi disuruh verifikasi akun ya. Nah, ya. Oke, nah ini untuk kirim paketnya, cashback-nya itu bisa sampai 30%. Ya, beda-beda ya. Karena ekspedisinya dipilih juga beda-beda. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya. Di sini ada form order, ada daftar alamat. Nah, daftar alamat ini nanti kalau Bapak Ibu ada orang yang sering kirim, daripada kita ketik alamatnya lagi ya, nanti kita bisa save. Jadi kalau yang kirim dia, kita otomatis tinggal klik aja, alamatnya sudah terdaftar. Ya, supaya nggak ribet ngetik-ngetik lagi. Terus ada cetak resi apapun nanti ya, daripada Bapak Ibu masuk ke akun GNT-nya, si cetaknya kan agak ribet ya, harus cari websitenya. Nah, kita siapkan di sini cetak resinya ada. Bisa juga tracking nih, tracking untuk all ekspedisinya bisa di sini, dan laporan. Ya, laporan ini ya laporan transaksi pastinya. Ya, oke, nanti bisa di-download nih untuk kelengkapan MMBC Express namanya. Kalau di MMBC itu namanya MMBC Express. Ya, tapi kalau kita bilangnya multi ekspedisi karena banyak ekspedisinya nanti yang muncul. Oke, lanjut ya. Kita coba nih kirim barang ya. Dari pick up-nya itu saya coba dari Tebet ya, dari kantor TTR, saya mau kirim ke misalkan ke Bandung. Nah, saya mau ketik aja Bandung Bapak Ibu. Atau bisa pakai nama kecamatan, kelurahannya gitu ya. Bandung saya coba misalkan ke mana nih? Nah, ini Mbak ya. Pangalengan ya. Nah, saya coba ke Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ya, nah di sini Bapak Ibu ada namanya titik apa ya, koordinat lokasi ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Someday, nah Someday yang tersedia di sistem multi ekspedisi ada Paxel, ada Lalamove, ya, ada Grab Express, ada Lion Parcel. Nah tapi Bapak Ibu harus masukkan titik koordinatnya, ya harus masukkan titik koordinat, ya. Nanti tinggal ini di checklist. Nah nanti harus ada detailnya nih, ya, nah, harus ada detailnya, ya. Karena nanti di pick up. Oke, ini saya nggak gunakan ini. Nah, terus di sini untuk berat barangnya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal timbang. Ya, nah itu. Kalau ekspedisi ini Bapak Ibu harus siapkan apa Pak? Timbangan. Ya, timbangan digital boleh. Udah banyak ya, enak ya di digital itu. Ya, nggak harus timbangan yang digantung. Agak ribet. Digital aja Bapak Ibu. Ada tuh ya. Standarnya itu ada yang sampai 50 kilo ya, timbangannya tuh bisa sampai 50 kilo ya. Nah ini untuk berat. Nah misalkan Pak nanti yang kirim kebetulan yang datang ini barangnya besar Pak, berupa kardus. Nah ya kalau kardus itu kan biasanya isinya nggak penuh kan enteng ya, pas Bapak Ibu pakai berat pasti itu kan beratnya enteng banget gitu ya. Nah, kalau pakai kardus, barang-barang ukuran besar sedang sampai dengan besar, Bapak Ibu nggak pakai berat lagi, pilih klik ini, masukkan dimensi untuk paketnya. Ya, nah Bapak Ibu harus siapkan meteran ya, ukur panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini volumenya. Ya. Nah, nanti misalkan nih saya pakai ini panjang 10 misalkan, ya, lebar 10, ini contoh aja ya, tinggi 10. Nah, berarti beratnya sekitar segini nih, 0, sekian. Ya, nah, tentunya ini udah sesuai ini ya, ini ekspedisi gitu ya. Nah, ini saya nggak perlu pakai ini, saya pakai berat aja. Gitu ya, pakai berat. Ya, nanti hitungannya beda tuh. Ya, seperti itu. Oke, ini saya coba 1 kilo aja beratnya, nggak perlu pakai dimensi, ini contoh ya. Nah, terus di sini ada harga barang, ini khusus COD. Ya, kalau ada yang kirim barang, Pak, ini COD-an Pak, si customer yang bayar. Nah, Bapak Ibu tinggal tulis harga barangnya berapa.
Misalkan harga barangnya 100.000 nih. Nah, tulis di sini 100.000. Ya, nanti yang muncul dia harga barang plus ongkir. Seperti itu ya. Oke, ini saya nggak pakai dulu. Ya, nah nanti di sini Bapak Ibu tampilkan cashback. Ya, tampilkan cashback untuk lihat berapa komisi yang didapatkan kalau transaksi ekspedisi A, ekspedisi B, ekspedisi C. Ya, yang kita pilih. Nah, kita checklist saja supaya ketahuan cashback-nya atau komisinya. Ya, nah ini syarat ketentuan nanti Bapak Ibu baca ya. Nah, ini ya. Oh ya. Nah, Bapak Ibu nih harus diperhatikan ya. Ya, karena ada beberapa syarat ketentuan. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ya, nah habis itu tinggal klik lanjutkan. Oke, nah ini kita lanjutkan. Nah, kita akan cari ekspedisi yang available. Maksudnya yang tersedia di wilayah kita, gitu ya. Apa saja. Nah, jadi nanti balik lagi Bapak Ibu di sini yang muncul biasanya per kota, per daerah itu beda-beda yang muncul ya. Karena ekspedisi itu kan ada zonasi, bukan zonasi ya. Ada cover area. Nah, misalkan Pak, saya kok coba saya di Makassar nih Pak, mau kirim ke Papua, kok ekspedisinya nggak seperti yang Bapak infokan di training Pak, banyak, kok saya cuma 2, ya udah berarti hanya itu yang meng-cover area Bapak dan tujuan gitu ya. Nah, jadi beda-beda nanti yang muncul tiap daerah. Nah ini contoh saya dari Tebet ke Pangalengan ya di Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 1 kilo. Nah ini yang muncul di sini ada namanya Kurir Sunday. Nah, saya nggak masukkan titik koordinat ya, jadi Paxel Grade Express-nya ini mati ya, nggak bisa diklik. Ya, abu-abu. Oke, saya lanjut aja turun ke bawah. Ada kurir COD. Nah, ini yang kurir COD, nah ini harga ongkirnya. Karena barangnya tadi saya nggak masukkan ya. Jadi ongkirnya itu 20 ribuan. Jadi kalau saya masukkan harga barangnya 100.000, berarti di sini 120.000. Seperti itu. Ya, itu munculnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kurir reguler atau next day. Nah, contohnya nih, saya ke Pangalengan, itu yang available ada Lion Parcel. Nah, ya, Lion Parcel, ini estimasi 4 hari kerja, 10.450 rupiah ya. 10.450 rupiah, ya, ini cashbacknya 10% nih. Nah, komisi kita nanti 1.045 rupiah. Ya, ini per kilo ya. Terus ada lagi ID Express 5 hari kerja 10.500. Ada Ninja, nah ini 1 sampai 2 hari kerja 10.900 per kilo. Nah, udah berapa ekspedisi tuh? Lion, ID Express, Ninja, SAP 4 ya. Ini saya dari Tebet ya. SAP, GNT 5, Lion. Ya, si cepat, Antar aja, JNE, Wahana. Nah, JNE ada di sini. Ya, nah mungkin teman-teman di sini yang punya sistem multi kurir, ya ini hampir mirip ya. Cuma bedanya di multi kurir itu nggak ada JNE. Ya, nah kalau di sini ada JNE. Ya, nah bedanya kalau di multi kurir itu ada Tiki, ya. Di sini nggak ada Tiki. Ya, seperti itu aja perbedaannya. Ya, bagi teman-teman yang punya multi kurir, punya sistem ini lebih enak lagi, lebih lengkap lagi ekspedisinya. Seperti itu, ya. Untuk pelengkapnya. Oke, nah sekarang ya, misalkan contoh kita ambil salah satu aja nih. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Ya, oke, saya jelaskan. Oke, antara JNE dan Wahana. Ya, nah ini JNE dan Wahana. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, ini mungkin saya blok ya. Nah, ini. Ya, yang warna hijau itu ada keterangannya. Kalau keterangannya pick up service, itu ada kurirnya yang pick up ke tempat kita. Ya, jadi kalau misalkan antar aja, si cepat, Ninja, keterangannya pick up service nih. Itu ada kurir yang ngambil ke tempat kita. Ya, paketnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai Wahana, ada keterangan seperti ini, ada drop off service, artinya nggak ada kurir yang pick up ke tempat kita. Nah, lalu kemana Pak kalau orang kirim Wahana atau keterangannya nanti yang lain ya di wilayah kita ternyata drop off service. Nah, kita harus antarkan kirimannya itu ke agen Wahana terdekat, gitu ya, atau JNT terdekat. Misalkan di situ nggak ada kurirnya, ya, karena kurir ini per wilayah beda-beda Bapak Ibu ya, nggak semua menyediakan kurir, ya. Nah, jadi pastikan di sini keterangannya apa.
Ya, kalau Bapak Ibu keterangan drop off service, Bapak Ibu jangan tunggu kurir datang, gitu ya, karena nggak bakal ada kurir yang pick up. Kita harus antar ke ekspedisi atau agen terdekat. Ini bedanya, ya. Oke, misalkan contoh ya, saya ambil yang murah aja misalkan ya. Nih ya, lain parcel. Ya ini komisinya ya, ada 15% ya. Kalau ekspedisi ini nggak besar-besar ya komisinya Bapak Ibu ya. Ada juga yang 9% nih, 900 perak ya, ada yang 16%, ada yang 20% nih ya, GNT 2.200 ya, dan 10% ya, estimasi itu ya 5 sampai 30% ya. Untuk komisinya ini dari harga dari orga ongkirnya. Nah, ini kan lain parcel ongkirnya 10.450, kita dapat 10%-nya berarti Rp1.045 ya. Nah, setelah kita pilih, kita klik lanjutkan. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, ini untuk proses penginputan data ya. Nah, data alamat ya, dan lain-lain. Oke, nah ini ya, saya scroll ke atas. Oke, ini form ordernya. Nah, ini ketentuan operasional kurir. Ya, jadi infokan ya, jam operasional kurir layan parcel itu sampai kapan, jam berapa. Ya, tentunya nanti balik lagi ya, Bapak Ibu, ke wilayah masing-masing. Nah, untuk proses pick up ya, terutama yang keterangannya pick up service. Nah, jadi Bapak Ibu seperti ini. Untuk mempermudah dan kelancaran transaksi Bapak Ibu nanti untuk sistem multi ekspedisi ini, misalkan kita kirim pakai line parcel ini. Kan ada kurir yang pick up nih ke tempat kita. Nah, Bapak Ibu jangan lupa minta nomor WA-nya dia. Ya, karena Bapak Ibu posisinya bukan sebagai customer biasa ya. Bapak Ibu nanti next akan membutuhkan ya kurir itu lagi untuk pick up. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya nomornya enak gitu ya. Begitu ada yang mengirim barang nih, setelah input di sistem kita di multi ekspedisi ini Bapak Ibu bisa WA langsung. Karena biasanya kurir yang pick up itu dia area situ ya, kurir area Bapak Ibu itu. Ya mungkin satu area itu bisa 1-2 orang. Misalkan yang pick up lain parcel nih, beda lagi orangnya, minta lagi nomornya. Ya, nah nanti kalau udah sering seperti itu, nanti kalau dia nggak masuk, dia akan info, bukan saya yang tugas Bu, Pak, gitu teman saya yang satu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu nomornya, minta ke dia. Bisa minta nomornya, dan saya ada kiriman. Gitu ya. Nah, jadi misalkan seperti itu. Ya, jadi supaya proses pick up nanti cepat, karena kita punya nomor kurir langsung. Ya, nanti gimana Pak? Kalau misalkan ada kendala pick up dan lain-lain, nah di sistem ini ada namanya message inbox ya. Bapak Ibu bisa komplain, bisa tanya-tanya di situ. Ya, seperti chat gitu ya, seperti live chat gitu ya. Tapi namanya ini message inbox ya di sistem multi ekspedisi. Oke, lanjut. Oke, ini rincian paketnya ya. Nah, isi paketnya apa? Ya, misalkan berupa apa ya. Entah itu baju atau dokumen gitu ya. Nah, ini lihat daftar barang terlarang, Bapak Ibu boleh klik. Nah, kategori paket ya, misalkan dia dokumen atau barang gitu ya. Oke, nah ini untuk pecah belah ada petunjuknya. Nah, harga barang boleh dimasukkan ya, nanti ada asuransi juga. Ya, ini harga barangnya bisa diinput. Jumlah barang di dalam ada berapa? Misalkan hanya satu aja. Gitu ya. Nah, ini data pick up di sini, alamat sebagai, nah misalkan Bapak Ibu nih, yang konternya ya, pick up-nya kan di rumah misalkan. Atau Bapak Ibu tinggalnya di apartemen, ya, bilangnya ini apartemen untuk patokan kurir pick up nanti. Misalkan di rumah, nama lengkapnya Bapak Ibu ganti nih, ya, nama lengkap Bapak Ibu. Karena kan by system ya, jadi namanya Ardan tadi ya. Nah, nomor Bapak Ibu, ya, nah ini Kecamatan Tebet, kode posnya di input, alamat lengkap, nah ini patokan nih, acuan. Ya, misalkan gang sebelah masjid, nah atau nama gangnya apa gitu ya. Nah itu acuan si kurirnya. Ya, nah ini kopi salin untuk data pick up ya. Nah ini data pengirim di sini. Ya, nah data pengirim kalau kita copy salin, data pick up dan pengirim itu alamatnya sama. Ya, kalau ada keterangan seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa juga arahkan pick up-nya itu langsung di pick up ke customer-nya langsung, jadi nggak ke tempat kita. Ya, nah itu lebih praktis tuh Pak. Nah ada cumanya nih ya. Cuma harus sudah terbungkus rapi sama sudah ditimbang si customer-nya.
ya sudah ada acuannya dan timbangannya benar-benar pas. Ya karena kalau misalkan ya mohon maaf kita nggak tahu ya misalkan beratnya 10 kilo dibilangnya 5 kilo gitu kan nanti kita kena denda tuh ya kita kena denda ya, jadi untuk alamat pick up di tempat customer kalau customer kita udah kenal gitu ya itu nggak masalah ya atau pertama nggak apa-apa dia kirim paket segala macam misalkan banyak barang nih kita lihat oh kasihan juga ya untuk apa namanya drop barangnya ke kita banyak gitu udah kita tawarkan baru Pak Bu nah, nanti kita arahkan kurir ke sana ya jadi Bapak Ibu nggak perlu antar lagi ke tempat kita ya tapi Bapak Ibu siapkan timbangnya apa namanya yang benar angkanya nanti saya bantu jadi Bapak Ibu nggak perlu pindahkan barangnya ke sini kan ribet kasihan gitu ya nah itu bisa ya kita cari langganan dulu aja seperti itu ya baru bisa menjalankan pick up di alamat customer ya oke nah ini data pick up sama data apa namanya pengirim kalau sama ya disamakan ya copy salin aja data pick up ya ini data pengirimnya ya nah yang mengirim siapa nah data penerimanya siapa dan nomor telepon penerima Bapak Ibu kalau bisa ya itu harus ada nomor WA-nya ya infokan ke customer Bapak Ibu Pak ini ada nomor WA-nya enggak? Oh enggak ada yang ada nomor WA-nya aja Pak gitu misalkan saya nggak ada WA saya masih pakai handphone jadul misalkan yang boleh istrinya nomor siapa gitu yang pokoknya satu rumah ya karena biasanya kurir itu jarang Bapak Ibu telepon langsung via bukan WA ya mungkin pulsa dan lain-lain ya nah, pastikan yang ada WA-nya ya ini kecamatan diisi kode pos ya nah ini asuransi ya plus 2000 ya ini untuk barang harganya lebih dari 10 kali ongkos kirim disarankan untuk diasuransikan ini ya ada syarat ketentuan ya nah ini paket diterimanya nah, ini lokasinya dan lain-lain nah ini kalau asuransinya dipakai kan berarti plus 2000 ya oke nah ini tinggal masukkan password habis itu order now begitu order nanti Bapak Ibu akan dapat resinya akan dapat airwheel bill ya ini yang ditempel di paketnya nanti ya kayak gimana Pak airwheel bill-nya itu sama dengan ekspedisi yang kita pilih misalkan JNT ya JNT yang muncul ya airwheel bill-nya si cepat seperti itu ya sebentar saya ada contoh nggak ya sebentar ya Bapak Ibu ya saya coba lihatkan kayaknya saya pernah ada contoh gitu ya oke sebentar ya Bapak Ibu ya nah supaya ada contoh bentar ya coba saya cari dulu ya mudah-mudahan masih ada gambarnya kemarin sempat saya ada ya oke nah ini contohnya Bapak Ibu ya nah jika Bapak Ibu ingin bertanya boleh langsung komen di chat aja ya langsung komen di chat aja ya nanti saya bacakan sambil berjalan ya Oke, Bu Indi Pak, kalau di sananya pick up service, tapi kita antar ke drop off terdekat bisa nggak ya? Kalau berat, ya betul. Tetap ya ada pembulatan betul, Bu Indi ya. Jadi kalau barangnya di atas 1, berapa nih? 1,4-an ya itu hitungnya 2 biasanya. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita mau antar ke tempatnya ya boleh aja sebenarnya ya. Boleh. Kita titipkan langsung. Ya, karena biasanya kalau dari ekspedisi terdekat, ya biasanya kurir mereka yang ngambil. Ya, nah tapi biasanya ada juga, Pak, keterangan sistem kita itu pick up service, kok ternyata nggak ada kurir yang datang. Akhirnya saya ke tempat agennya, ya mungkin dia udah nggak menyediakan kurir lagi, seperti itu bisa juga terjadi ya. Nah, jadi bisa juga kalau kita mau antar supaya lebih cepat bisa juga ya. Karena nanti sudah
ditempel ya iniannya. Tadi mana ya gambarnya? Sebentar. Salah ya. Bentar. Oh ini ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini contohnya ya pengiriman kemarin pakai JNE ya. Nah ini ya. Jadi di atasnya itu tetap ada namanya nomor resi nih. Ya. Nah ini untuk tracking nanti. Ya trackingnya masukin ini ya. Nah ini. Ya jadi yang ininya nanti ditempel juga di barangnya ya yang kita kirim. Nah nanti Bapak Ibu nggak perlu menyediakan, Pak. Itu kan banyak ekspedisi. Nah nanti kita plastiknya dapat dari mana Pak? Misalkan plastik yang JNT, si cepat gitu ya. Nanti kurir dan pickup itu dibungkus lagi. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak nyiapkan. Ya dari CNN bisa nggak ada. Ya nggak nyiapkan. Ya jadi langsung nanti si kurirnya pick up, Bapak Ibu nanti ya udah sama mereka diplastiki. Nah jadi di kita itu barangnya udah terpick up, terbungkus rapi oleh customer. Dan di sini Bapak Ibu bisa apa ya istilahnya ambil profit lagi dari proses bungkusnya ya, packingnya. Misalkan Bapak Ibu lihat nih, bungkusnya nggak rapi nih, nah Bapak Ibu tawarkan. Pak, mau lebih aman nggak, Bu? Bungkusannya nih, saya kasih bubble lagi, nanti kenain aja charge 2.000 atau 3.000 gitu. Ya, tergantung barangnya. Nah, itu kan lumayan pemasukan juga ke Bapak Ibu ya. Selain ongkir, Bapak Ibu juga ada jasa packingnya. Seperti itu. Ya, itu boleh. Ya, itu boleh. Dengan Bapak Ibu kenakan charge berapa, gitu ya. Dilihat dari ininya ya. Oke, saya balik lagi ya ke sistem. Ya, nah mungkin itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal di order now, nanti saldonya langsung berkurang di sini. Ya, langsung berkurang gitu ya, dan komisinya langsung dimasukkan ya. Jadi konsepnya sama, ada debit, ada kredit nanti. Seperti itu. Ya, debit, kredit. Oke, nah nanti sebelum Bapak Ibu ini dibaca syarat ketentuan tadi ya. Nah, syarat ketentuan tuh ada regulasinya semua. Ya, termasuk untuk pemasangan spanduk. Nah, ya, spanduk dan banner nanti di Bapak Ibu, ya mohon maaf, itu belum bisa menggunakan nama-nama ekspedisi yang ada di sistem ini. Misalkan, ya saya kasih contoh, Gemilang Tour Travel Ekspedisi, melayani tiket pesawat, dan disebutkan lah ya, tiket pesawat, pembayaran ini itu, gitu ya. Multi ekspedisi sebagai berikut, logonya dimasukkan semua. Nah, itu belum boleh. Ya itu belum boleh. Bolehnya gimana Pak? Ya mungkin kalau ikut seminar TPR itu dikasih spanduk ya, melayani pengiriman ekspedisi atau pengiriman barang dan dokumen, bisa pilih sendiri ekspedisinya. Ah seperti itu boleh. Ya kita nggak boleh mencantumkan logo, mencantumkan nama sekalipun ya bukan logo namanya gitu, itu belum bisa. Ya Nah, karena kita ya saling menghormati aja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau mau buat JNE di wilayah Bapak Ibu tuh bayarnya berapa. Itu baru JNE ya, belum si cepat, belum antar aja, belum apalagi tuh SAP, ya belum JNT. Nah, kita kan bisa multi gitu ya. Nah itu ya saling menghormati karena dia juga punya agen-agen kecil gitu ya. Agen-agen kecil gitu ya. Nah, itu regulasinya seperti itu. Ya, nah, nanti kalau misalkan melanggar gimana Pak? Nah, kalau melanggar nanti ada kebijakan dari MNBC ya. Yang terberatnya akun Bapak Ibu akan disuspend, itu yang terberatnya. Ya, kalau misalkan ada penyalahgunaan, maka nanti syarat ketentuannya dibaca Bapak Ibu, ada regulasinya di situ. Ya, lebih lengkapnya ya, silakan dibaca nanti. Oke, nah ini untuk cerita ekspedisi simple ya. Nah, sekarang kita cara untuk isi saldonya nih. Nah, tadi kan belum ya. Tadi kita langsung ke sistem. Nah, sekarang cara isi saldo untuk melakukan transaksi yang ada di sistem ini, ya. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal diklik aja nih rupiahnya di atas, ya. Atau dari menu ini juga bisa ya. Dari menu Bapak Ibu cari sebentar. Ya, kalau dari menu ini Bapak Ibu cari menu administrasi. Ya, kalau dari sistem menu utama ya, administrasi, nanti pilih isi saldo atau top up.
Ya, tinggal klik di sini. Ya, atasi isi saldo atau top up. Nah, masuk kita ke halaman top up-nya seperti ini. Ya, nah misalkan saya ulang, saya homepage lagi. Nah, di sini ada shortcut-nya, jadi kita nggak perlu cari-cari menu, ya. Nah, kalau mau top up, Bapak Ibu tinggal klik angkanya nih. Ada angka saldonya RP ini, Bapak Ibu klik RP-nya, ya. Maka diarahkan juga untuk masuk ke menu top up, gitu ya. Ada dua cara. Nah, ini diklik angkanya bisa, ya. Nah, ini ya, saya klik angkanya, dia muncul juga ke halaman top up. Atau Bapak Ibu dari menu utama, yang garis 3 pojok kiri ini ya, cari menu administrasi, isi saldo atau top up. Ya, lebih praktis kan tinggal klik angka ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu menyediakan beberapa pilihan top up. Metodenya ada transfer bank, ada virtual account, ada metode banyak nih ya, ada via kartu kredit, ada Alfa-nya, ada metode top up lainnya. Nah, sekarang kita ke transfer bank dulu. Nah, transfer bank ini sama seperti sistem Tatar Multipay, ada pilihan banknya. Ya, cuma nanti transfernya bukan lagi ke Tour Travel Revolution, beda ya, karena ini sistemnya berbeda. Ya, nah Bapak Ibu nanti di sini sisa saldonya, pilih top up mata uang rupiah ya, rupiah, bank tujuan transfer. Nah, di sini ada Mandiri, BCA, BRI, BNI. Misalkan saya pilih Mandiri. Oke, nah di sini Mandiri ada dua pilihan nih, ya. Jadi MMBC itu ada dua perusahaannya, dua PT, ada Kindai sama MMBC Tour Travel. Bapak Ibu yang manapun bisa, ya. Nah ini Kindai Permata Cilegon atau yang MMBC, saya ke MMBC aja, ya. Nah di sini Bapak Ibu, ya masukkan nominal top up. Nah minimumnya itu 50.000. Ya, misalkan mau top up, saya coba ya. Misalkan saya mau coba 100.000. Tanpa koma, tanpa titik ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus masukkan ya nama yang transfer uangnya nanti. Ini harus sama ya antara yang request di sini kan Ardan Dahlan itu yang punya sistem. Ya, misalkan si Ardan Dahlan inilah yang transfer, nggak apa-apa, kita ketik lagi Ardan Dahlan ya. Ini harus diketik lagi. Abu-abu ini bukan ya. Nah, misalkan tiba-tiba yang transfer karyawannya Pak Ardan misalkan namanya saya nih Sony nih. Gitu ya, nah, nama pengirim. Begitu saya lanjutkan, ya ini harus request juga ya, sama kayak dengan TTR. Nah ini sudah ada, ya. Nah ini untuk rincian top up-nya, saya harus transfer 102.493 rupiah, ya. Bank Mandiri, rekening tujuan, ini MMBC Tour Travel. Batas transfernya hari ini sebelum jam 14.59. Ya, nah ini ada time limitnya. Ya, silakan transfer dengan nominal dan nama pengirim yang tampil di atas. Nah ini ya, transaksi top up nama pengirim Sony. Nah jadi yang harus transfer dari rekeningnya Sony, dari rekening saya. Ya, tiba-tiba pas dicek, wah saya nggak ada dananya nih. Terus langsung Pak Ardan yang transfer. Nah itu nggak bakal masuk nanti, walaupun nominalnya pas. Nah ini bedanya di MMBC. Jadi MMBC itu untuk masuk otomatis saldonya, ya. Pertama nominalnya sesuai yang diminta, sama nama pengirimnya sama. Nah, baru masuk tuh otomatis. Kalau nominalnya sesuai yang diminta, pengirim rekeningnya beda dengan yang diajukan di awal. Ini kan ada ya, pengirimnya harus Sony nih. Ya, ternyata yang kirim bukan Sony, entah itu Pak Ardan atau yang lain gitu ya, yang ngirim gitu, orang lain gitu ya. Nah, itu nggak bakal masuk. Nah, itu di MMBC ya. Ada dua syarat untuk top up masuk otomatis, namanya harus sesuai, yang ngirim ya, nomor rekeningnya, dan untuk nominal top up-nya harus sama. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal top up, nanti tinggal tunggu. Ya, estimasi ya sama, ya paling cepat tuh di antara 5 sampai 15 menit. Ya, 5 sampai 15 menit untuk saldonya masuk otomatis. Kalau misalkan yang tadi namanya nggak sesuai, nominalnya nggak sesuai, sudah lewati batas transfer yang diminta sistem MMBC atau multi ekspedisi ini ya, artinya Bapak Ibu harus manual. Nah, manualnya nanti di live chat-nya ya. Nah, di live chat seperti itu. Ya.
di lecet yang MMBC ya, bukan lecet TTR. Berbeda ya, atau multi kurir beda lagi gitu ya. Ini multi ekspedisi atau MMBC. Oke, nah itu untuk top up via transfer bank. Nah, tapi di MMBC disediakan juga virtual code. Ya, virtual account-nya di MMBC ini sudah banyak ya, ada beberapa bank yang bisa dibuat. Yang pertama ada Permata. Nah, Bapak Ibu sudah dapat nomor virtualnya nanti masing-masing, cuma namanya masih JKT sesuai dengan kode agen di MMBC. Jadi begitu ada orang yang transfer ke virtual account kita, bukan nama travel kita yang muncul, ya, yaitu nama kode agennya. Jadi penerimanya nih kalau Bapak Ibu transfer ke Permata saya nih, ya, namanya JKT 21060 penerimanya. Ya, nah kalau mau diganti nama kita harus proses pembuatan virtual account Permata. Itu ada biayanya 1.500 per transfer nanti. Kena admin kalau di MMBC ini ya. Kalau di TTR kan gratis virtual account. Ya, kalau di sini kena ini ya, admin. Terus apa aja yang ready virtual account-nya? Ada Permata, Bapak Ibu juga bisa BRI, BSI ya, Bank Syariah Indonesia bisa bikin virtualnya. Ada Bank Muamalat, ada Bank BCA, BRI, dan OCBC. Kurang lebih ada 5 bank. Ya, nah tapi nanti bagi yang baru-baru nih, ya itu nanti misalkan pengajuan virtual akun belum bisa, nah harap transaksi di MMBC dibanyakin dulu, ya karena MMBC ini ada batas transaksi ya, jadi nggak begitu kita punya akun MMBC bikin virtual langsung di-approve, enggak, ada syarat ketentuannya. Nah ini regulasi oleh pihak MMBC, ya jadi kita harus ngikuti kebijakannya, ya seperti itu. Siap Pak Denny ya. Nah, nanti yang baru bergabung saya kirim rekamannya aja ya. Ikuti aja ya Pak Denny ya. Oke, nah ini untuk virtual account-nya ya. Bapak Ibu di sistem multi ekspedisi ya. Bapak Ibu bisa pengajuan, nanti ada biayanya ya. Ini contoh untuk BCA, saya klik di sini. Misalkan saya pengen pengajuan nih. Nah, nanti biaya per transaksi ke virtual account-nya kena ya 1.500 kena admin. Nah, ini kalau kita order. Nah, ini ada biayanya ya, biaya order. Sebentar, ini saya zoom out dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin virtual account itu ada biaya ordernya 100.000 sekali bayar. Ya, untuk punya virtual account BCA. Nah, kalau di data kan masih gratis tuh, tapi hanya Permata aja ya. Tapi kalau di sini ada BCA, ada BRI, Muamalat, BSI. Ya, boleh ya Pak, saya bikin virtual account nanti semuanya di MMBC atau di multi ekspedisi ini. Boleh silakan. Ya, keluarkan aja budgetnya 100.000 untuk satu virtual account. Jadi kalau 5 Bapak Ibu 500.000. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini akan diinfokan nama yang tampil di layar. Nah, ini saran saya, nanti jangan nama Bapak Ibu sendiri, tapi nama travelnya udah. Ya, jangan pakai nama sendiri. Nah, nanti masukkan login sistem, ya, nanti begitu order FA BCA, ya nanti saldo Bapak Ibu di sistem MMBC berkurang 100.000 untuk biaya. Ya, ditarik dari saldo MMBC-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi nanti ada syarat ketentuan ya. Nah, ya ada syarat ketentuan. Biasanya dia nggak bisa langsung bikin. Bapak Ibu harus transaksi. Nah, kalau minimal berapa Pak transaksinya itu saya nggak tahu. Karena tiap akun tuh di apa ya, di setting beda-beda Bapak Ibu. Ya, ada yang udah hampir 5 juta lebih belum bisa bikin virtual account. Ada yang baru transfer transaksi 1 juta udah bisa bikin virtual account. Nah, ya, jadi itu langsung kebijakan dari si MMBC pusat ya atau multi ekspedisi. Oke, lanjut ya. Ini saya lanjut ke sistem lagi. Nah, itu untuk top up-nya ada 2 ya, ada dari bank transfer, virtual account, ya, dan satu lagi ini ada metode lainnya nih, metode top up lainnya. Ya, bisa juga pakai scan ini ya, QRIS ya. Nah, QRIS. Ada store ke Alfa Group, Indomaret, kartu kredit. Nah, ini kalau kartu kredit kena ini ya, kena charge tetap. Ya, ada charge-nya. Ya, nah ini untuk kalau urgent-urgent aja atau QRIS ya yang sekarang lagi praktis. Ya, ini biaya adminnya. Nah, ya udah ada tabelnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ini lagi ya nih. Untuk kartu kredit 2,5% per 3.000 adminnya. Ya, ini untuk store tunai ke Alfa Group itu adminnya 8.000. Ya, Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan NAN. Setoran tunai ke Indomaret bisa adminnya 4.500. Nah, ini Bapak Ibu gunakan kalau urgent. Atau Bapak Ibu
misalkan pegangnya cash banyak gitu ya. Nah, di sana di wilayah Bapak Ibu store tunainya jauh, mungkin harus ke kota dulu, sedangkan transaksi harus segera dilakukan nih ya, mau nggak mau Bapak Ibu datang ya, kalau gerai Indomaret, Alfamart kan pasti banyak ya di wilayah-wilayah gitu ya, atau pakai QRIS lebih murah ya, 0,7% adminnya ya, kayak scan barcode gitu ya. Nah, sekarang kan metode pembayaran banyak yang menggunakan QRIS. Oke, nah mungkin itu Bapak Ibu untuk metode lainnya, top up ya, ada 3, bank transfer, virtual account, dan kartu kredit, dan lain-lain ya. Nah ini laporan top up, nah ini menunggu transfer ya. Jadi kalau berhasil nanti statusnya berhasil. Oke, seperti itu. Ya, nah itu untuk top up-nya Bapak Ibu di sistem NMDC atau multi ekspedisi ini. Ya, oke sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi berbeda sistemnya dengan Tetar Multi Pay yang sering ikut training Tetar Multi Pay yang hari Sabtu atau hari Rabu ya, karena ini mungkin baru perdana ya kita adakan training yang multi ekspedisi plus MMDC ini, karena dibonuskan. Pak izin tanya lagi, di data aplikasi tersebut dia isi atau kosongkan ya, jika kita isi aja Ibu, Bu Indri ya, diisi aja tuh nggak apa-apa. Tapi kenyataannya kalau kita harus drop off ya nggak apa-apa, mendingan diisi aja. Ya supaya nanti ada recordnya, harusnya pick up-nya kan di sini. Ternyata kan barangnya diantar gitu ya. Kalau bisa diisi aja Bu Indri. Ya diisi aja. Ya. Oke sama-sama. Oke baik Bapak Ibu ya, masa tetap sudah ya, karena masih ada waktu nih ya. Nah sekarang saya ambil contoh untuk perbedaan. Nah antara sistem multi ekspedisi dengan multi kurir. Ada nggak di sini yang membernya multi kurir ikutan ini? Ya ada nggak yang membernya multi kurir ikutan acara hari ini? Ya sistemnya beda ya. Nah ya ini saya memang multi ekspedisi ini berbeda sistem dengan multi kurir. Oke, Pak Muhammad Arthur saya, oke siap. Oke, Bu Yanti juga sama. Oke, boleh saya tanya tadi tampilannya beda atau sama dengan multi kurir? Tampilan ekspedisinya? Ya, tampilan loginnya beda ya. Sebentar deh, saya ingat-ingat dulu. Saya waktu itu dikasih sih akunnya, akun coba ya. Sebentar. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, beda ya. Nah nih, sebentar deh. Kayaknya saya pernah dikasih deh multi kurir. Coba saya ini ya, biar buat perbedaan nih Bapak Ibu, terutama yang hadir ya, karena ini direkam, nanti ada juga biasanya nyaksikan dia membernya multi kurir, dikira nanti sama takutnya ya. Ini loginnya kan memang beda sih pasti ya, loginnya beda. Nah, ini saya coba untuk compare ya, compare bukan ongkirnya, ongkirnya pasti sama. Ya, kita cek untuk sistemnya. Nah, ini multi kurir ya. Itu saya dikasih sama ini ya, divisi multi kurir buat ya barangkali ada yang tanya-tanya perbedaan gitu ya. Nah, yang bedakan itu sih kalau menurut saya ekspedisinya muncul ya, ekspedisinya muncul karena setahu saya di multi kurir itu ada tiki ya, kalau nggak salah ada tiki. Nah, cuma di multi kurir itu nggak ada JNE, gitu ya. Kamu saya itu sih. Nah ini sistemnya multi kurir. Nah di sini saya bukan training multi kurir ya. Multi kurir itu ada trainingnya itu hari apa? Hari apa kalau nggak salah Jumat ya. Kalau nggak salah hari Jumat ya multi kurir trainingnya di Zoom. Kayaknya Jumat ya, habis sholat Jumat. Nah ini ya, beda ya. Kalau multi kurir ini tampilannya. Ya, nah jadi ya sebagai pelengkap aja nanti. Ya beda ya, tampilannya ini login sistem multi kurir. Nah ini sistem yang ini ya, yang multi ekspedisi. Ya, nah kalau Bapak Ibu punya keduanya gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, malah enak ada pelengkapnya ya. Ya, ada beberapa sih member yang multi kurir punya multi ekspedisi nggak apa-apa, pelengkap ya. Misalkan dia mau ada JNE nggak? Oh ada. Misalkan kita hanya punya multi ekspedisi, Bu ada tiki nggak? Ya nggak ada. Ya kita kalau punya keduanya kan bisa melayani gitu ya, seperti itu.
Jumat ya, oke. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi ini berbeda sistemnya. Ya, nah sekali lagi mungkin saya info. Jadi di TTR Group ya, Tool Travel Revolution. Jadi kita bukan bicara, kita bukan hanya punya ya Tour Travel Revolution aja. Jadi kita banyak beberapa vendor seperti yang ekspedisi itu ada dua, ada dari multi kurir, itu beda lagi tuh vendornya. Nah ini ada multi ekspedisi, vendornya MMBC. Gitu ya. Nah multi ekspedisi ini biasa kita berikan bagi yang ikut seminar ya, daftar di seminar Tour Travel Revolution, kita bonuskan multi ekspedisi. Tapi kita nggak bonuskan multi kurir. Nah ini jangan salah juga ya, multi kurir itu nggak dapat. Nah kalau cara multi kurir gimana Pak dapatkannya? Itu ada registrasinya tersendiri. Ya, ada registrasinya tersendiri untuk yang sistem ini ya, multi kurirnya ya, seperti itu. Ya, oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita udah bahas itu, bahas ini. Nah, sekarang di sini ada yang sudah punya website autopilot atau aplikasi Android-nya MMBC. Nah, biasanya di bonus-bonus nih, di bonus seminar atau Bapak Ibu ada penawaran ketika registrasi, dapat bonus aplikasi dan website. Nah, ini fungsinya mungkin kita bukannya mager atau malas ya. Kita lagi ada kegiatan, tiba-tiba ada yang WhatsApp, ada yang telepon, pesan tiket. Nah, mau nggak mau kalau kita belum punya website dan aplikasi sendiri nih atas travel kita kan harus melayani langsung ya. Nah, kita harus turun tangan artinya lah, gitu ya. Nah, tapi di MMBC ini ada fasilitasnya. Saya punya aplikasi siap Bu Yanti. Nah, ya yang sudah punya aplikasi atau website, nanti terintegrasinya di sistem ini. Ya, terintegrasinya di sistem ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat Pak, ada yang transaksi Pak, komisi saya masuk kemana? Masuk ke saldonya MMBC ini. Ya, yang punya aplikasi atau website. Ya, nah nanti di sini ya, masuk ke menu. Ya, di sini ada mesin uang ya, web atau aplikasi ini, ada menunya. Oke, sebentar ya. Ini ada ini dulu. Oke, share. Oke, saya balik lagi ke sistemnya ya. Oke, nah ini di sistem mana Bu Indri? Ya, di sistem PTR kah? Kalau sistem PTR, dilihat statusnya kalau gagal atau batal. Nah, kalau di MMBC nanti dicek statusnya. Kalau memang nggak bisa, langsung cek ke ini ya, Bu Indri. Nah, untuk melakukan apa ya, bukan komplain ya. Kita untuk tanya-tanya langsung ke CS Pusat ya, karena balik lagi, ini bukan sistem PTR ya. Kalau Bapak Ibu tanya ke TTR juga, kita tanya ke MMBC Pusat. Nanti menggunakan menu ini ya, Bu Indri nih. Sekalian saya lagi buka ini. Masuk ke menu administrasi. Nah, di sini ada namanya ini, message inbox. Nah, jadi Bu Indri masuk ke sini ya, langsung konsul ke message inbox. Nanti info aja kronologinya atau apa gitu ya. Nanti langsung dibantu oleh staf pusat ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah ini ya ada untuk website ya. Nanti di sini ada juga setting harga kalau Bapak Ibu sudah punya webnya. Ya, ini ada setting harga di sini. Nah ya, nanti Bapak Ibu nih, atau yang tertarik mau punya website atau aplikasi boleh, ya pesan gitu ya. Bisa pesan, nanti saya bantu prosesnya. Ya syaratnya punya akun, ya syaratnya punya akun. Ya nanti komisinya, nah komisinya itu ikuti MPA ya. Nah jadi di MMBC ini beda dengan PTR. Untuk level agen, ya itu 60% sama dengan TTR, tapi distributornya dia hanya 70%. Kalau TTR kan 75 ya. Nah seperti itu bedanya. Ya, nah ini kalau untuk web travel ya, nanti Bapak Ibu bisa order. Ini contoh template-nya, ini kan warnanya dominan ungu kalau saya.
Tapi bukan saya yang buat ini ya. Bapak Ibu bisa pilih mau dominan biru, dominan hijau, pink gitu ya, bisa pilih nanti ya dominannya warna apa ya. Nah, cuma kalau Bapak Ibu beli langsung dari si MMBC-nya langsung ya. Nah, itu kena biayanya 4 juta. Nah, ini baru website aja ya, belum sistem keadilannya belum. Website aja 4 juta. Ya, nah ini plus SSL. SSL itu supaya website itu terdeteksi aman ya. Nah, ya kan ada juga website biasanya ada info apa website not secure gitu ya, kurang apa namanya aman atau bahaya dan lain-lain gitu ya. Hanya itu aja SSL-nya. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu beli di kita nih. Nah, ya pastikan pertama untuk dapat diskon ini saya mau kasih diskon. Bapak Ibu sudah menjadi member TTR minimal agen. Ya, TTR-nya minimal agen. Karena saya acuannya member TTR ya. Ya, member TTR-nya minimal agen. Kenapa agen Pak? Karena agen itu udah dapat 60% ya. Nah, agen itu udah dapat 60% dari komisi transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu di TTR-nya mitra, ya mitra itu dia MMBC malah nggak dapat komisi ya. Kalau di TTR kan dari 50% ya. Nah, mitra itu di MMBC ada level mitra atau reseller ya disebutnya, dia nggak dapat komisi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk dapatkan promo yang membuat web, minimal agen, ya, kalau tanpa SSL ya, nah itu cukup bayar di 1.500.000 untuk websitenya, ya. Nah, nanti tapi ada biaya perpanjangan nih. Kalau website kan ada domain ya, www. apa gitu ya. Ini ada perpanjangannya 500.000 per tahun. Ya, tanpa SSL itu 1,5. Kalau plus SSL ya itu sekitar 1,7. Nah, SSL itu ya bedanya di atasnya tuh bacanya seperti ini ya, nggak ada bahaya-bahayanya. Kadang kan biasa ada not secure. Orang tuh pas buka website kita, ini bahaya nih, nggak secure nih websitenya, itu aja. Ya, bedanya di situ. Ya, nah tapi ini per tahun ya, per tahun 500.000. Jadi begitu websitenya jadi, itu 1 tahun pertama free. 1 tahun pertama free gitu ya. Nah, nanti tahun kedua dan seterusnya, Bapak Ibu harus bayar 500.000. Kalau nggak bayar gimana Pak? Websitenya otomatis offline, jadi orang nggak bisa akses. Ya, orang nggak bisa akses, itu bedanya. Ya, nah ini untuk yang website ya. Kalau Bapak Ibu mau buat, nah, khusus di acara ini ya, kita kasih diskon. Minimal agen di TTR-nya cukup bayar 1.500.000 untuk website tanpa SSL. Kalau plus SSL ya, itu 1,7. Jadi nggak perlu bayar 4 juta. Uangnya disimpan aja untuk isi saldo gitu ya, sisanya. Ya, nah ini untuk website. Nah, terus ada juga MMBC itu ada namanya aplikasi Android. Nah, ini bedanya apa Pak dengan website? Kalau aplikasi Android, ya jadi Bapak Ibu nanti di Play Store tuh ada logo Bapak Ibu, logo travelnya. Ya, jadi bedanya kalau Android ini, si customer harus install aplikasi kita. Ya, harus install. Kalau di website kan nggak perlu install ya. Dia tinggal kita kasih domain www.misalkan anugrahtravel.com nih, buka. Ya, langsung. Nah, kalau di aplikasi, dia harus download, ya, download, dan harus HP-nya Android, karena aplikasi Android. Bagaimana Pak, kalau customer saya dia megangnya handphonenya iPhone, ya, App Store gitu ya, nah, itu belum ada. Ya, belum ada. Di App Store kita belum ada. Kita baru ada aplikasi Android. Mungkin next ke depannya bisa di App Store. Ya, tapi saat ini masih aplikasi Android. Nah, kalau aplikasi Android, Bapak Ibu, harganya juga sama. Di MMBC 4 jutaan. Nah, kalau di kita, sekarang harganya promonya kita samakan. 1.500.000. Dan enaknya, aplikasi Android ini nggak perlu bayar uang tahunan untuk perpanjang. Itu udah berlaku seumur hidup. Nah, itu bedanya. Ya, sudah berlaku seumur hidup. Untuk proses pembuatannya nanti ya antara web dan aplikasi itu maksimal 14 hari kerja. 7 sampai 14 hari kerja. Ya, seperti itu. Pak, contohin Pak cara kerjanya dong untuk yang website kalau kita tertarik nih cara kerjanya. Ini saya logout dulu ya sistemnya. Oke, nah ini contohnya yang saya buka ini adalah website kita ya, website TTRP ini websitenya ini ya, yang dibuat di MMBC sini.
Nah, ini kan ttrp.com. Nah, begitu masuk di sini, saya klik 3, dia kan harus login nih. Ya, nah kalau customer nanti beli di sistem kita, ya kan nggak harus login. Kalau login itu member namanya, ya. Nah, jadi customer itu nggak langsung login. Nah, jadi kayak gini contohnya ya. Bentar. Oke, ini saya close aja. Nah, jadi kan customer seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Bentar ya, seperti ini. Nah, nanti di sini ada pesawat, di atasnya ada kereta dan lain-lain. Nah, saya klik pesawat. Ya, pesawat. Nah, jadi saya posisinya sebagai customer nih ya. Nah, saya nggak perlu login nih Bapak Ibu ya, nggak perlu login ke sistem. Nah, ini contohnya kalau kita punya website, ya misalkan ada yang tanyain mau pesan tiket dong, kita lagi sibuk nih ya kan. Wah, Pak, langsung aja di website kita ya. Nah, website saya aja Pak, masuknya ke www misalkan ttrp.com, itu kalau punya saya domainnya. Nah, customer ini cek misalkan mau terbang dari Jakarta ke mana ya, Surabaya lah nggak apa-apa ya, contoh ya. Oke, ya untuk sekali jalan. Nah, misalkan berangkat tanggal 10 Oktober. Ya, oke, semua kelas kita tinggal cari jadwal. Ya, nah ini si pihak customer-nya ya. Nah ini, yang punya website akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya ini di-share oleh salah satu yang mungkin punya websitenya ya. Saya disuruh beli ke websitenya dia, udah kita muncul di sini. Dan di MMBC Bapak Ibu ya, ada pelita air. Nah ya, banyak yang di TTR nanya ke saya, Pak, kok di TTR belum ada pelita air ya? Belum, pelita air di TTR masih proses. Nah, tapi kalau di MMBC udah ada pelita air. Ya, nah ini pelita air paling murah. Ya, jadi ada harga yang coret-coret gini Bapak Ibu. Ini menarik gitu. Ya, ini harga publish resmi dari pelitanya. Ini harga website kita. Ya, selisihnya nggak banyak Bapak Ibu ya, Rp1.000. Nah, ini yang nyorot siapa Pak? Ya, yang nyorot kita sebagai pemilik website atau aplikasi nantinya. Kita bisa menurunkan harganya. Nah, tapi nanti ada syarat ketentuan yang nggak boleh terlalu eh, bawah banget, karena kan mempengaruhi komisi Bapak Ibu. Ya, contoh misalkan dari transaksi ini, kita dapat 10.000 nih, ya, Rp10.000 nih, NTA-nya ya, dapatnya 10.000. Nah, Bapak Ibu udah menurunkan 1.000, otomatis sudah berkurang tuh Rp1.000 komisi Bapak Ibu. Ya, karena sudah dijadikan apa ya, cashback atau promo untuk customer. Tapi nggak apa-apa, kalau seperti ini kita bisa ngiklan. Ya, beli tiket di ttrp.com, ya, dijamin harga lebih murah dari travel tetangga misalkan, atau travel online lainnya, boleh iklan seperti itu. Ya, karena di travel lainnya itu ada biaya pemesanan, kalau di sini nggak ada. Ya, begitu proses, sudah harganya lebih murah dicek di awal. Kalau kita turunkan ya, kalau kita nggak setting harganya tetap sama. Ya, cuma bedanya dia nggak ada biaya apa namanya pemesanan nanti, sama seperti TTR ya. Nah, di sini Bapak Ibu kelebihannya bisa melihat jumlah seat yang tersedia nih, sisa 9 seat. Ya, keren. Ya, keren apa keren banget Bapak Ibu nih punya website seperti ini ya. Jadi websitenya ini bukan website profile ya. Website profile itu kan mati ya. Jadi kalau kita bikin website di luaran, website profile udah orang itu tahu kita punya travel, ini website kita, mau beli tiket, pesannya ke kita kan. Ada WA paling dibikinkan link WA, begitu klik link WA-nya masuk ke WA kita. Artinya kita masih kerja. Betul ya, seperti itu. Paling banyak seperti itu. Nah, kalau ini enggak, kita kasih websitenya ke mereka, ya kan, mereka yang pesan sendiri. Udah, kita tinggal tunggu komisinya aja. Ya, nah, nanti proses pembayarannya mereka sendiri. Ya, dan ini bekerja 24 jam tanpa kita harus isi saldo. Oh, berarti Pak, kalau ada yang beli di website ini, saya harus ada saldonya banyak dong Pak, karena kan terpotong dari saldo saya. Tidak. Ya, jadi orang beli di sini transfer ke rekening pusat MMBC langsung atau virtual kita ada, nanti kita bisa munculkan ya rekening virtual, dan mungkin next kita ada trainingnya lagi ya. Nah, nanti begitu dia transfer, tiketnya otomatis terissue ya. Nah, ke kita masuk komisinya seperti itu ya. Nah, jadi ini disebut autopilot, jadi kita benar-benar auto, jadi kita hanya sebar-sebar link web aja ya, seperti itu. Nah, ini banyak ya pilihannya.
Ya, ada pelita air, kita ke bawah lagi ya. Pelita tergantung jam. Nah, ini cocokan harganya semakin ke bawah semakin mahal ya. Ada Super Airjet, ada Citylink, ya, ada Lion, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang daftar di seminar, ya nanti biasanya dibonuskan tuh ya. Mau website atau aplikasi, bedanya itu ya. Kalau aplikasi ya bukannya di handphone, ya. Pak, nanti kalau kita beli website ini, Pak, dia bukannya dari handphone. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti mobile ya, nggak seperti ini. Ya, dia ada button-button, icon-icon kayak seperti tadi ya. Nah, lebih simpel. Ya. Nah, ini untuk namanya autopilot. Nah, untuk autopilot ini Bapak Ibu di sistem ini ya, itu hanya bisa melayani ya tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hotel, ya, sama itu aja, sama tiket bus. Nah, untuk tiketing aja. Untuk pulsa dan lain-lain itu belum bisa. Nah, itu belum bisa ya. Nah, pulsa itu belum bisa auto issue. Cuma namanya website kan selalu update nanti ya, kalau bisa melayani pulsa langsung gitu kan. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, nah, cuma nanti harganya pasti lebih mahal lagi. Ya. Nah, karena mengikuti. Ya kan? Nah, saat ini harga promonya masih ya, tapi biasa kita jual sih diskonnya 50%. Ya, kita jual biasanya dari 4 juta di MMBC, kita kasih 2 juta. Nah, tapi kalau Bapak Ibu spesial yang hadir hari ini, ya biasanya ini kan banyak kalau training ya. Nah, ini memang khusus kita by Japri ya, yang sudah ada kontaknya dengan saya gitu ya, yang sering ikut training atau Bapak Ibu daftar di seminar, itu yang saya undang. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai website dan aplikasinya. Yang mau order boleh nanti WA ke saya aja. Ya, nomor saya mungkin Bapak Ibu udah save. Ya, bisa order ke saya. Ya, minimal paketnya agen. Ya, minimal agen. Nah, itu nomor WA saya ya, saya kirim ke kolom chat. Nah, itu nomor WA saya. Ya, nah sebenarnya banyak sih ya menu-menu lain ini bagus banget ya di sistem ini. Ya, sebagai pelengkap saya lagi ya, jadi kita bisnis itu harus punya 2 sistem. Ya, bagi yang sudah punya multi kurir dilengkapi multi ekspedisi silakan. Ya, karena tambahan ekspedisi lebih banyak. Itu satu ya. Nah, ya. Dan untuk sistem keagenan member di sini ada Bapak Ibu paket-paket membernya. Ya, nah nanti kita buka di sini. Oke, saya login dulu ya. Nah, cuma hati-hati nih Bapak Ibu. Ya, karena MM di sini juga sama, di luaran ada untuk jual sistem MM di sini, tapi harap hati-hati ya, karena banyak ya oknum-oknum atau member-member yang nggak bertanggung jawab. Yang pertama, Bapak Ibu harus waspadai dengan harga yang di bawah publishnya MMBC. Nah, bisa jadi Bapak Ibu misalkan ada searching, Pak, saya dapetin Pak, member MMBC harganya sekian Pak, murah banget gitu ya. Nah, itu harus waspada. Kenapa? Karena di MMBC-nya ada level mitra yang nggak ada komisinya. Jadi Bapak Ibu transaksi itu komisi masuk yang mendaftarkan. Nah, itu 100% masuk ke yang mendaftarkan. Jadi Bapak Ibu nggak dapat komisi. Dan ada juga paket MMBC ini yang nggak lifetime. Artinya nggak berlaku seumur hidup. Ya, ada jangka waktunya. Nah, misalkan sebulan nih, Bapak Ibu didaftarkannya sebulan misalkan. Ya, nah setelah sebulan Bapak Ibu akan di-downgrade ke mitra. Dan Bapak Ibu akan disuruh bayar lagi oleh MMBC dengan harga full. Nah, hati-hati ya, ini saya infokan di awal, karena untuk sistem MMBC ini, ya Bapak Ibu, itu banyak kategorinya nih. Nah, ini contoh ya, saya kan ini kayaknya levelnya saya mitra deh. Nah, di sini saya ada namanya upgrade akun. Nah, ini ya. Oh, belum ya, verifikasi ya. Nah, oke, harus verifikasi. Ya, jadi itu Bapak Ibu infonya ya. Nah, kalau MMBC ini harganya berapa Pak? Nah, MMBC ini untuk agen jual resminya dari MMBC itu 2 juta 500 untuk agen. Distributor itu 5 juta. Ya. Nah, kalau cabang hampir mirip oleh TTR lah. Antara dua itu aja kan agen distributor. Ya, seperti itu. Nah, bagi yang sudah punya TTR, belum punya MMBC, berapa Pak bayarnya gitu ya. Nah, itu kita kasih diskon 50%. Ya. Nah, jadi kalau belum punya MMBC-nya untuk agen ya udah 2.500 50%-nya. Sekitar berapa tuh?
1.250.000 ya. Nah, itu udah lifetime, berlaku seumur hidup. Ya. Nah, untuk distributor ya itu dari 5 menjadi 2,5 berarti ya. 2,5 juta, tapi belum include sama website ya. Nah, website aplikasi itu di luar. Ya, silakan. Misalkan mau beli plus aplikasi website silakan ya. Tentunya nanti kita akan ada training lanjutan ya, karena ini saya fokusnya untuk yang ekspedisinya, karena banyak kan yang dibonuskan ekspedisi. Ya, Pak, saya di MMBC saya cek ternyata saya udah distributor, Pak. Saya perlu bayar lagi distributor, nggak perlu. Dan tinggal jalan gitu ya. Ya dipastikan kalau daftarnya di seminar itu udah bundling ya sama paket seminar. Ya jadi sesuai paket, ngambilnya agen jadi agen. Kalau di seminar ya, kalau distributor seperti itu. Ya kalau daftarnya di seminar. Nah tapi kalau Bapak Ibu belum punya akunnya, ya itu kita diskon agen jadi berapa? 50% ya? Nah 50%. Ya dari 2.500.000 jadi 1.250 ya kalau nggak salah. Ya betul ya. Ya 1.250 untuk paket agen ya gitu. Nanti tinggal diverifikasi. Bagi yang belum, tadi ada beberapa yang sudah punya sistem belum verifikasi, pastikan verifikasi nih. Nanti seperti saya nih Bapak Ibu mau transaksi kirim paket ya. Nih kirim paket, nah, harus verifikasi ya. Nah nanti MMBC ini ada trainingnya tersendiri lah, insya Allah nanti saya buatkan jadwal. Kita bahas yang lain, tiketing ya, dan lain-lain, transfer uang ada juga ya, banyak. Ini untuk akunnya bukannya di mana Pak? Kalau sudah punya ID-nya tinggal login di sini, Pak Muhammad Arthur ya. Nih ya, bisa buka linknya di sini nih. Bentar ya Pak. Ya, akunnya beda dengan TTR ya. Dengan TTR, dengan multi kurir, itu loginnya beda, user ID-nya. Kalau di MMBC ini menggunakan email. Nah ini, untuk loginnya ini Pak Muhammad Arthur. Nah, silakan. Loginnya di situ. Ya, saya udah kirim ya ke live chat. Nanti bisa juga WA saya kalau ada yang mau minta loginannya. Ya, bisa langsung saya berikan. Oke, sebentar. Oh, oke, maaf. Ini ada update Bapak Ibu ya. Kita karena ini masih September ya. Kemarin kita dari PTR ya khususnya, kita waktu tanggal 9 kemarin ada flash sale untuk si MMDC ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik hari ini nih mau register khusus paket agen, kita tuh ada promo ya. Jadi nggak perlu bayar 1.250 ya, cukup bayar di 990 aja. Nah ya, untuk yang agen lagi ya distributor tetap bayar 50% dari harga resmi. Ya, ya loginnya pakai email, betul, pakai email. Tapi itu untuk yang MMBC ya. Yang untuk yang MMBC, pastikan Bapak Ibu udah punya TTR-nya dulu ya. Nah, kalau yang sudah punya MMBC-nya, Pak, saya kebetulan udah MMBC agen nih, nggak perlu bayar lagi. Ya, bagi yang belum punya akunnya, khusus paket agen cukup bayar di 990.000. Nah, itu udah lifetime. Ya, udah berlaku seumur hidup. Ya, yang tertarik nanti bisa cek ke saya, sudah saya kirim nomornya. Ya, nanti aktivasinya berapa lama Pak MMBC? 5 menit. Ya, kita dapatkan aktivasi 5 menit, Bapak Ibu langsung verifikasi. Setelah kirim data semua, nanti screenshot ke saya, WA ke saya, Pak, saya sudah kirim data, mohon diverifikasi, nanti saya bantu follow up ke pusat supaya langsung ditelepon. Nah, Bapak Ibu standby ya, harus standby WA-nya ya, nanti di video call siapkan KTP sama kode agen. Ya, nanti cek kode agennya di sini. Ya, bagi yang sudah punya akun ya, siapkan nanti perlu dicatat di bagian ini ya. Sebentar, saya masuk dulu ke sistem. Ya, nah, nanti Bapak Ibu harap di screenshot ya, atau di foto bagian ini ya masing-masing. Cari bacaan user list, oke, ini ya.
setting akun profile. Ya, nanti yang WA saya bahas setelah acara ya. Nah, setelah acara. Nah, ini akun profilnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tunjukkan ini. Ya, login ID. Ya, ini login ID nanti Bapak Ibu punya masing-masing. Alamat email yang terdaftar ini. Ya, nanti ini yang ditanyakan biasanya dua ini. Sama kode agen ini, JKT berapa. Ya, dan nanti kalau Bapak Ibu daftar di kita, di sini ada True Unlimited Cloud Distributor. Ya, nah kalau mau download sertifikat bisa di sini nih. Nah, sertifikatnya beda ya dengan yang TTR. Nah, ini khusus yang MMBC seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu punya dua istilahnya bukan legalitas ya, dua sertifikat member. Ya, tapi ini namanya sesuai dengan nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Namanya sesuai dengan user ID atau email. Ya, silakan seperti itu ya. Nah, nanti silakan diverifikasi yang belum ya, yang belum diverifikasi ya, supaya bisa digunakan sistem kirim barangnya. Ya, nah ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada di luaran, misalkan harganya murah, harap waspada Bapak Ibu ya. Karena banyak ya yang TTR itu ya mohon maaf, bahkan membernya TTR karena di kita harga MMBC-nya yang tadi saya infokan ya, mungkin harganya 2 juta, 1 juta gitu ya. Ada yang tergiur harga murah. Agen kalau nggak salah berapa ya? 150.000 gitu, ada nawarkan ke dia. Ya begitu dia masuk, segala macam, itu komplain ke kantor Bapak Ibu. Nah ke kantor, karena kita nggak bisa cek kan, karena bukan daftarnya via kita. Begitu dia login, pas kita cek ternyata levelnya mitra. Ya, di komplain kok saya nggak ada komisinya Pak, gini segala macam. Oh, ternyata dia dikasihnya mitra. Ya itu, harap waspada ya. Seperti itu. Nah itu untuk sistem MMBC. Ya, oke baik Bapak Ibu izin ya, ini saya rekaman, saya berhentikan dulu.